Sekarang saya mau ke Kak Ical dulu nih. Nah, jadi tadi Cia sudah bahas bagaimana di masyarakat adat, karena sudah bahas bagaimana di masyarakat perkotaan. Sekarang kita akan kita coba naikkan sedikit ke ranah-ranah filsafat yang akan dielaborasi oleh Pak Alwi dan Kak Ical. Kak Ical, Ya, halo. saya share PowerPoint-nya Kak Ical ya. Oke, oke. 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 Ya, silakan Kak Ical. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya nyapa juga dulu Kak Alwi yang terhormat. Gimana kabar Kak Alwi? Kak Nawir, kemudian beberapa juga tadi ada Kak Ilham Polangi, ada beberapa dosen-dosen juga. Kita tetap sehat ya di masa sekarang. Baik, saya ingin tadi kalau Kak Nawir tadi dengan pindah sosial lebih menyorot apa yang terjadi di tataran real ya di lapangan. Nah, saya ingin mungkin melihat atas apa sih sebenarnya gagasan tentang pandemi ini, gagasan tentang yang disebut tadi IRT kecerdasan artifisial dan seterusnya itu menguat. Kenapa itu kemudian menguat ya? Nah, beberapa pengamat mengatakan bahwa sekarang ini kita berada di era halo? Dengar Kak Sekarang Ical, ini lanjut. kita berada di era VUCA ya. Ada volatility, jadi volatile, jadi tidak cepat berubah. Belum kita rancang sudah berubah lagi. Kurikulum 2013 ada lagi kurikulum 2018 belum diterapkan, ini ada lagi kurikulum kampus Merdeka dan seterusnya. Kemudian ada uncertainty, ketidakpastian. Jadi tidak bisa prediksi seperti apa perkembangan zaman ke depan. Kemudian complexity, jadi persoalan sudah sangat beragam, sudah sangat kompleks, sehingga kita tidak bisa lagi menggunakan satu variabel untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian. Dan juga ambiguity, jadi semakin ambiguitas, tidak jelas ke mana arahnya. Misalnya pandemi itu menjadi salah satu indikasi bahwa ada ambiguitas, ada ketidakpastian, ada keadaan yang terus berubah sehingga melahirkan pandemi. Nah, saya ingin berangkat dari hal yang sangat sangat umum dulu. Jadi persoalan-persoalan humanisme sekarang ini sedang dipersoalkan ya, sedang diproblematisir. Dimensi filosofis manusia, kemanusiaan itu termasuk kebudayaannya, itu kemudian diproblematisir. Nah, muncul pertanyaan, kalau misalnya persoalan-persoalan kemanusiaan ini diproblematisir, masihkah sebagai pusat atau subjek dan kontrol terhadap alam semesta, sebagaimana yang kita pelajari kalau misalnya di ilmu budaya, kita sering menganggap bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta. Bisa lanjut? Lanjut ya. Jadi secara filosofis, saya secara umum saja, beberapa filsuf itu mewacanakan atau memandangkan kemudian sebagai subjek, sebagai pusat, sebagai kontrol dari segalanya. Misalnya Lyotard dengan berakhirnya metanarasi, Barthes matinya sang pengarang, Derrida matinya penanda, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hampir seluruh filsuf yang menamakan dirinya filsuf postmodern atau poststrukturalisme itu mengumandangkan kematian manusia sebagai subjek pusat dari alam semesta. Bisa lanjut lagi? Ayo. Nah, begitu juga secara sosiologis ya, beberapa sosiolog kenamaan dari Bauman, Ulrich Beck, Giddens ya, terusnya bernada sama dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa tidak ada lagi konsep yang baku tentang manusia sebagai subjek. Bahkan misalnya yang ada hanya subjek-subjek seperti itu ya, misalnya dari
berpikir, tentu reaktor. Lanjut lagi, saya sekilas saja. Nah, ketika gagasan tentang humanisme itu mulai runtuh, muncullah kemudian pertanyaan-pertanyaan atau muncullah gagasan yang lebih dari itu. Misalnya muncul yang zamanlah gagasan tentang berpikir, muncul pasca humanisme. Nah, muncul juga transhumanisme. Jadi beberapa isme-isme bermunculan, ada non-humanisme. Misalnya kalau pasca humanisme bahwa tidak humanisme itu tidak untuk menjadi soal tentang lingkungan, tidak itu jadi humanisme menjawab persoalan kekinian. Maka muncullah wacana tentang robot, tentang avatar, tentang alien, tentang Superman, tentang manusia humanoid, tentang zombie, dan seterusnya. Nah, ada lagi gagasan yang muncul bahwa ternyata konsepsi yang terhadap bukan human juga itu sangat penting dibicarakannya. Jadi tadi gagasan tentang yang bukan melulu manusia, tapi juga yang bukan manusia juga yang penting dipersoalkan. Seperti itu yang disebut dengan wacana non-humanisme. Bisa lanjut, Ai. Nah, tadi pertanyaan yang diajukan oleh saudara Ai adalah bagaimana sih relasi manusia dengan artificial intelligence, bagaimana relasi manusia dengan teknologi. Nah, pertama, teknologi dipahami dalam dua kerangka. Pertama, teknologi sebagai alat, ya, tools untuk mencapai tujuan. Ya, misalnya saya ingin membuat sebuah tulisan, nah untuk mencapai tujuan saya itu saya mempergunakan misalnya alat, misalnya laptop atau mesin ketik untuk membantu saya mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua, teknologi dipahami sebagai sebuah gagasan, sebuah kerangka, sebuah cara berpikir. Nah, sebagai sebuah cara berpikir, teknologi memiliki rasionalitasnya tersendiri, yaitu efisiensi dan efektivitas. Jadi, teknologi selalu mengandaikan adanya efisiensi dan efektivitas dalam rasionalitasnya, dalam cara berpikirnya. Pada awalnya, teknologi sebagai alat pembebasan. Katakanlah mengolah alam, kita membutuhkan teknologi. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya, teknologi kemudian cenderung menjadi alat penindas, ya. Jadi bagi otonomi manusia itu sendiri. Nah, dia menjadi alat penindas ketika teknologi menjadi sebagai bagian daripada proses produksi dan praktik akumulasi. Nah, di sini perkembangan banyak filsuf menyebut sebagai era modern karena di situ proses produksi berlangsung sangat pesat, kemudian proses akumulasi kapital mulai berkembang. Nah, di situ teknologi zaman. Sehingga kemajuan perkembangan peradaban itu selalu diukur oleh tingkat perkembangan teknologinya misalnya. Nah, misalnya beberapa pemikir dari masa Frankfurt melihatnya sebagai yang mengarah ke pensi karena ukuran-ukuran kemajuan hanya dilihat dalam ukuran-ukuran kemajuan teknologi dan sainsnya. Nah, dari situ terlihat bahwa teknologi itu dia menjadi obat, ya, tapi juga sekaligus racun di dalamnya. Ya, mungkin kalau meminjam istilah Aristoteles itu Aristoteles itu sebagai farmakon, ya.
Jadi dia sebagai obat, tapi juga sekaligus racun. Di satu sisi, teknologi menawarkan kenyamanan, misalnya dengan handphone, kita merasa ada kenyamanan di situ, ada kemudahan, ada kecepatan, tapi di sisi lain juga kemudian gadget itu kemudian mengontrol, mengarahkan kita pada sisi yang lain. Bahkan misalnya Sheryl Turkle itu punya pengamat teknologi yang dia sebut sebagai budaya digital, bahwa sekarang teknologi itu sudah menjadi the second self, ya, diri kita yang kedua. Jadi diri kita yang pertama adalah diri kita sendiri, kemudian diri kita yang kedua adalah gadget tersebut. Kita tidak bisa menghadirkan diri kita tanpa kehadiran gadget itu, teknologi itu. Kemudian berikutnya, nah, bagaimana keluar dari dilema obat sekaligus racun tadi, ya? Jadi pertama-tama mungkin perlu melihat teknologi dalam dimensi rasionalitasnya yang praksis. Jadi perlu pertimbangan moral. Karena moral atau akal budi itu sebenarnya memiliki dua dimensi. Satu dimensi subjektif, ya, jadi dia diukur berdasarkan apa yang dikehendaki oleh si subjek, ya, oleh teknologi itu yang menciptakan teknologi itu. Tapi juga dia memiliki dimensi objektif, artinya dia diukur berdasarkan nilai-nilai objektif di dalam akal budi itu. Jadi akal budi mampu menilai, mampu mengukur apa-apa yang terjadi di dalam dirinya. Jadi mengukur rasionalitas teknologi dalam dimensi akal budi yang objektif, yang berlaku umum, ya. Kemudian berikutnya saya kira kita perlu melihat secara kritis, ya, dan mengambil jeda terhadap berbagai representasi teknologi, ya, tidak serta-merta menggunakan, tidak serta-merta mengambil begitu saja, tapi perlu sedikit kritis di dalam menggunakannya. Jadi kembali lagi tadi, di satu sisi teknologi memiliki memberikan kita pelajaran tentang pentingnya efektivitas, pentingnya efisiensi, tapi juga itu tadi kita cenderung terkontrol ke arif memanfaatkannya atau menggunakannya. Nah, saya kira disinilah pentingnya bahwa ilmu-ilmu budaya itu perlu konsen dengan persoalan akal budi objektifnya. Jadi nalar dimensi multidimensionalnya. Saya kira itu untuk sementara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang persoalan teknologi dan apa tadi, ya, artificial intelligence itu. Terima kasih Kak Ical. Saya menggarisbawahi yang mencoba menemukan benang merah antara apa yang sudah dijelaskan oleh Susia tadi di awal dan juga dijelaskan Kanawir. Dua poin yang disebut Kak Ical, saya kira bisa berhubungan dengan yang ada yang kita bisa menemukan benang merahnya dengan penjelasan sebelumnya adalah yang soal pembangunan satu dimensi. Nah, jadi pembangunan satu dimensi itu yang pada gilirannya menyeragamkan banyak berbagai macam aspek kebudayaan. Nah, jadi itu yang tolak ukur yang digunakan, tolak ukur pembangunan yang digunakan, kadang mengesampingkan tolak ukur masyarakat adat, masyarakat lokal yang memiliki cara pandang yang khas dalam berkebudayaan, dalam praktik berkebudayaannya. Dan saya juga lupa tadi mau menyapa beberapa dosen-dosen saya juga yang ada di sini, termasuk ada Pak Andi Hamar, Pak WD 2 tadi, ada ya. Pak WD 2 dan beberapa dosen-dosen saya lainnya, dan juga ada Wakil Dekan 2 FIB, dan juga ada Dekan FIB Unmul, Pak salam, Pak. Masrur, ya. Beliau alumni Linguistik Unhas.
Nah, dan juga soal non-humanisme tadi yang disebut Kak Ical. Jadi dalam perdebatan-perdebatan filsafat kontemporer disebutkan bahwa peralihan dari mit ke logos itu adalah sebenarnya ada orang yang baru belajar filsafat ketika melihat peralihan dari mit ke logos. Nah, dalam banyak karya-karya lokal, dalam banyak kebudayaan-kebudayaan lokal, kita kadang menemukan logika-logika atau cara penanganan-penanganan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, saya ingin ke Pak Alwi dulu sebelum kita lanjut lagi. Pak Alwi, Oke, baik, selamat malam, selamat malam semuanya. Jadi saya langsung saja share saya punya slide ya, itu ya. Iya, Pak Alwi. Iya, jadi saya langsung saja. Kalau kita menelusuri apa pandangan-pandangan ilmuwan sosial terhadap jalan keluar pandemi, maka jawabannya sangat tegas sekali. Nah, di medsos itu kita ada yang bilang kita back to normal, kembali ke normal, atau new normal, atau new behavior, atau perilaku baru. Tapi para ilmuwan sosial yang sangat berkelas sama sekali menolak bahwa tidak mungkin kita bisa kembali ke situasi normal. Kalau kita kembali ke situasi normal, itu artinya kita mengulangi, kita mengiyakan kesalahan-kesalahan dunia. Slide saya ini membagi dua belahan. Yang pertama itu pra-pandemi, dan yang kedua adalah pandemi dan pasca pandemi. Jadi perjalanan pemikir-pemikir kebudayaan itu saya rangkum 50 tahun terakhir dari tahun 1970 kali kritik kebudayaan itu dilancarkan oleh bilang bahwa saat itu kita lalu dengan cara itu cara kita menangani informasi dan juga dampaknya pada pola-pola kekuasaan. Contoh yang paling real yang yang digagas oleh Alvin Toffler adalah bahwa di masyarakat di mana terjadi perubahan-perubahan besar, terjadi perubahan industri ke masyarakat post-industri, orang-orang yang bekerja di pertanian itu mengalami penyusutan yang luar biasa. Diperkirakan itu hanya sampai 15% dari seluruh populasi dunia. Lalu 50% lainnya itu bekerja di sektor jasa, di perkotaan. Nah, oleh karena itu, karena masalah teknologi sudah mulai canggih pada tahun 70, Alvin Toffler menyebut sudah lebih awal bahwa sebenarnya rumah kita itu adalah institusi dominan. Jadi work from home sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bukan hanya dipikirkan pada saat terjadi pandemi. Tahun 70 sudah dibayangkan oleh Alvin Toffler. Yang lain ialah Alvin Toffler juga menyatakan bahwa hari-hari ini kita mengalami budaya transien, budaya sementara. Sudah dijelaskan oleh Bung Nawir dan Bung Faisal tadi bahwa hubungan antara manusia dan barang itu akan bersifat sementara saja, cuma karena adanya dukungan-dukungan teknologi. Pemikir yang kedua ialah seorang rektor ini dari Universitas Trinity di London itu, Anthony Giddens, tahun 1998.
Dia mengatakan bahwa budaya pada saat tahun 90-an itu mengalami tunggang langgang. Satu di antara ciri tunggang langgang itu ialah informasi menjadi bertumpuk sedemikian rupa, sedemikian banyak, sedemikian cepat. Lalu Anthony Giddens membuat analogi. Dunia sekarang itu seperti juggernaut, seperti truk raksasa yang membawa informasi sedemikian banyak dalam keadaan yang sangat cepat, tetapi informasi itu tidak kemana-mana, berputar-putar di situ saja. Yang ketiga, dibahas juga oleh Bung Fei, kehebatan teknologi atau peran teknologi yang sedemikian rupa itu tidak milik satu kelas sosial saja. Jadi budaya elit bisa menjadi budaya rakyat bisa menjadi budaya elit, budaya lokal bisa menjadi budaya global juga bisa diadopsi oleh budaya-budaya lokal. Itu pandangan-pandangan dari Zygmunt Bauman pada tahun 2011. Lalu pandangan yang keempat datang dari budayawan sendiri Indonesia, yaitu Radar Pancadhana. Beliau mengkhawatirkan jangan-jangan budaya kita itu sedang berhenti memproduksi. Jadi produksi-produksi monumental di lokalitas kebudayaan di Nusantara ini itu yang dikhawatirkan kalau berhenti. Misalnya di Bugis Makassar, apakah perahu pinisi itu masih berproduksi? Apakah batik di Jawa itu masih berproduksi? Demikian seterusnya. Nah, Radar Pancadhana berfokus pada keprihatinan seperti itu. Itu sampai tahun 2017. Lalu pada belahan pasca pandemi itu sekarang ini kita sebenarnya berhadapan dengan dua kekuatan. Kekuatan penggerak yang ditulis oleh Klaus Schwab itu tahun 2016 tentang revolusi industri 4.0, dan kemudian kekuatan penghambat yaitu pandemi ditulis pada tahun 2020. Jadi sekarang kita berada pada dua kekuatan besar, apakah kita bisa bergerak atau apakah kita terhambat. Nah, yang kedua tadi Ai bilang bahwa kebudayaan berhadapan dengan velocity. Jadi velocity itu ialah kecepatan yang sedemikian rupa, lalu akhirnya menciptakan interdependensi, menciptakan ketergantungan yang luar biasa. Ada contoh yang diberikan oleh buku yang ditulis oleh Klaus Schwab, bahwa punahnya suku Aztec dan Inca mungkin juga disebabkan oleh kuman yang datang dari Eropa. Nah, yang ketiga, pandemi ini sebenarnya memperlihatkan kesalahan-kesalahan dunia, kesalahan-kesalahan tatanan di berbagai wilayah. Apa itu? Pertama itu kelihatan sekali bahwa di mana-mana, apakah di negara-negara yang kapitalistik atau bukan, selalu saja memperlihatkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan sosial. Perlawanan-perlawanan masyarakat terhadap bagaimana mereka diperlakukan dalam masa pandemi ini kelihatan sekali. Contoh di Indonesia itu kita bisa lihat misalnya fenomena perampasan mayat, memaksakan mengambil mayat sendiri, itu karena merasa bahwa ritus yang ada di keluarga dia itu dirampas oleh otoritas gitu. Nah, dalam pendekatan antropologi, ritus itu penting. Tidak ada manusia yang tidak hidup di dalam lorong ritus. Jadi lorong-lorong ritus itu mulai ketika kita dikandung, ketika kita dilahirkan, ketika kita anak-anak, lalu remaja, dewasa, dan mati. Jadi mati itu adalah bagian dari ritus besar di keluarga.
dan ternyata itu dirampas oleh otoritas dan akhirnya terjadi apa yang disebut dengan perlawanan. Sayang sekali memang ahli-ahli antropologi itu tidak sejak awal dilibatkan di dalam penanganan pandemi. Kesalahan yang kedua ialah kerjasama yang rapuh. Jadi kita bisa lihat bagaimana Amerika, China, Inggris bertarung secara politik cuma berkaitan dengan soal vaksin. Saya kira itu ada mungkin di situ benarnya apa yang disebutkan oleh Nawir, bahwa terjadi pertarungan kapitalisme juga, pertarungan modal juga, sedemikian rupa antar negara, sehingga negara-negara yang tidak punya akses terhadap virus akhirnya harus juga memilih, harus juga berdiplomasi sedemikian rupa untuk mendapatkan virus. Yang ketiga, kesalahan ketiga itu ialah soal governance, soal pelayanan. Nah, coba kita lihat bagaimana bahasa-bahasa kesehatan, dalam tanda petik saya sebut dengan bahasa rejim kesehatan itu, berubah-ubah sedemikian rupa dari waktu ke waktu. Dan itu akhirnya menimbulkan keraguan masyarakat. Itu soal governance, belum lagi kita bicara soal kepemimpinan global. Jadi kepemimpinan global termasuk coba lihat misalnya di Amerika itu Trump itu sedemikian rupa perilakunya akhirnya tidak percaya pada pandemi dan akhirnya menjadi soal besar di dalam negeri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu menurut saya ke depan di bagian 4 itu apa yang kita butuhkan, terutama ilmu-ilmu budaya. Kalau mempelajari argumen-argumen para ilmuwan sosial, kita sekarang butuh 3 hal. Pertama ialah pengetahuan tentang budaya kerjasama. Jadi kolaborasi, seperti apa itu diajarkan di ilmu budaya, bagaimana itu diturunkan dalam berbagai disiplin, dimasukkan dalam kurikulum. Yang kemudian yang kedua ialah budaya keadilan sosial. Nah, pandemi di mana-mana, perlawanan rakyat di mana-mana memperlihatkan bahwa keadilan sosial dalam penanganan COVID itu kelihatan dengan jelas. Dengan kata lain, pandemi itu membuka sebenarnya apa yang tidak adil di semua bagian dunia. Itu sebabnya kenapa para ilmuwan itu mengatakan no way to back to normal. Jangan kembali ke normal lagi. Karena itu artinya bahwa kita menegaskan kembali ketidakadilan sosial. Kemudian yang paling terakhir ialah budaya kepemimpinan dalam situasi krisis. Ini penting sekali. Saya tahu kurikulum ilmu budaya itu tidak mengajarkan budaya kepemimpinan. Kebanyakan kita asik pada bahasa, pada materi-materi ekspresi kebudayaan. Jadi materi-materi yang berkaitan dengan budi pekerti yang bisa mengajak kita betapa pentingnya bekerja sama, betapa pentingnya merawat ingatan bersama, itu cenderung dilupakan. Saya rasa itu, Aik. Ini cuma slide ringkas saja. Sebentar kita bisa berdiskusi. Saya kembalikan ke Aik. Oke, terima kasih banyak Pak Alwi. Wah, ini pas sekali yang Pak Alwi sebut dengan budaya kerjasama, budaya keadilan sosial, budaya kepemimpinan untuk masuk ke diskusi kita selanjutnya. Karena bagi kita untuk mengimajinasikan sebenarnya siasat kebudayaan seperti apa yang mesti kita lakukan terkait ketiga hal tersebut. Siasat seperti apa yang bisa kita lakukan untuk membangun budaya kerjasama,
siasat seperti apa yang bisa kita lakukan untuk membangun budaya kepemimpinan, siasat seperti apa yang kita bisa bangun untuk membangun budaya keadilan sosial. Dan mungkin siasat itu bisa kita jabarkan baik dalam dunia akademis maupun yang di luar non akademik. Dan bagaimana kolaborasi keduanya juga. Nah, saya mau kembali ke Sofia dulu untuk menjawab pertanyaan saya barusan ini. Gimana Susia? Kira-kira siasat seperti apa yang kita butuhkan untuk mengelaborasi apa yang dikatakan Pak Alwi barusan? Halo, Susia, ada? Oh, kalau gitu saya ke ini dulu deh. Susia mungkin ada sedikit masalah dengan koneksi. Saya ke Kak Nawir dulu. Gimana kira-kira siasat seperti apa kira-kira ini, Kak? Bagaimana siasat kerjasama seperti apa? Siasat bagaimana membangun, bagaimana siasat itu baik misalnya dalam ranah akademis maupun non akademis. Kak Nawir? Halo? Wow, mungkin juga ada masalah dengan koneksi ini. Nah. Halo ya. Oh ya. Oke. Aduh, mesti buka lagi naskah pidatonya beliau ini. Wah, ya. Yang banyak dikutip tentang istilah siasat kebudayaan. Kalau bahasa formalnya itu adalah strategi kebudayaan, tapi dia menghindari menggunakan istilah strategi di era teknologi digital ini dengan menggunakan istilah siasat. Saya merujuk dulu, seingat ada 8 poin seingat saya siasat kebudayaan yang dimaksud oleh Ibu Karlina ini. Tapi yang paling saya ingat itu dua diantaranya itu yang paling penting saya ingat tentang mendefinisikan kembali istilah profesio. Nah, itu poin pertama kalau tidak salah itu dari 8 itu. Coba kita meluruskan kembali, menjernihkan kembali istilah profesi. Apakah dia profesi seorang dokter, seorang politisi, seorang dosen misalnya, seorang arsitek sebagai sebuah profesi. Dia mengatakan bahwa profesi itu dari kata dasarnya bahasa Latin kalau tidak salah itu profesio. Kalau bahasa strategi kebudayaannya itu dalam kongres kebudayaan bagaimana caranya urusan republik menjadi urusan publik. Nah, berkaitan dengan itu istilah profesio, janji publik atau janji kepada publik. Enggak semata-mata untuk keahliannya, tapi keahliannya itu berkontribusi dalam pemecahan masalah-masalah sehari-hari. Itu menarik sekali pernyataan itu. Dia merefleksikan kembali bahwa banyak orang ahli, termasuk arsitek, dokter, dia semata-mata untuk keahliannya. Lalu dibikinlah sebuah asosiasi profesi. Akhirnya ujung-ujungnya orang mengatakan kalau profesi ya komersil. Pekerjaan dimanapun juga dia selalu berdimensi komersil atau pendapatan, karena itu namanya profesi. Tapi kalau kita mau melihat kondisi aktualnya, dibutuh profesi-profesi yang bisa berkontribusi dalam kayak misalnya teman-teman saya mendidik dengan jumlah anak muda arsitek, profesi arsitek yang kita tahu bahwa salah satu profesi yang sangat menentukan dalam pembangunan ruang atau penataan ruang termasuk kota itu adalah profesi arsitek. Nah, kebanyakan kita lihat misalnya profesi arsitek itu identik dengan profesi komersil. Nah, sehingga kemudian muncul gagasan untuk mengartikulasikan apa disebut dengan di arsitektur folk arsitektur, di arsitektur of people, ya, maksudnya arsitektur rakyat. Bagaimana itu mendrive
gagasan konsep-konsep pemikiran tentang sosial arsitek ini atau sebelumnya arsitektur komunitas itu sebagai bagian dari profesi arsitek dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan bermukim atau penataan ruang. Begitupun misalnya kalau kita kembali ke profesi pengajar, profesi pengajar. Kalau kita pakai istilah siasat itu, bagaimana profesi pengajar menggunakan pengetahuan keahliannya dalam rangka juga memecahkan persoalan. Ini gampang sekali sebetulnya karena dia mengenal 3 jalur itu, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Ini didefinisikan ulang. Pengabdian masyarakatnya yang sebenarnya itu bagian dari konsep tentang mengabdikan profesi kepada publik, pekerjaan kepada publik, ini mesti direfleksi ulang, dirumuskan kembali. Apakah memang model-model pengabdian kepada masyarakat itu memang memberikan kontribusi pada pemecahan masalah-masalah sehari-hari dari komunitas, atau misalkan menumbuhkan satu kolaborasi pengetahuan antara profesi dosen dengan misalnya pengetahuan kemasyarakatan. Dan yang kedua, kalau saya lihat siasat ini, berkaitan dengan siasat ini, cara hidup. Situ menyebutkan tentang salah satu bahaya dari masifnya penggunaan teknologi digital, kita menjadi sangat konsumtif. Konsumtif dalam pengertian bukan cuma tidak bisa lepas dari gadget misalnya. Kita menjadi mulai dari yang model baru sampai yang belum muncul kita sudah cari-cari. Padahal sebetulnya fungsinya kurang lebih sama saja. Kalau nggak ada paketnya, nggak ada gunanya itu HP. Kayak begitu sederhananya. Nah, itu menjadi konsumtif. Begitupun di perangkat-perangkat teknologi yang lain, sangat konsumtif. Akhirnya memang, menurut Carlina, sebuah bangsa yang tidak punya daya kritis tentang politik kebangsaan, dia hanya seorang konsumen saja, konsumen dari globalisasi. Dan situ sebetulnya pentingnya menanamkan paham-paham kebangsaan, cara hidup yang bersahaja begitu ya, yang tidak konsumtif lah, ya, tidak konsumtif. Itu salah satunya bisa orang kalau misalnya punya pembiasan tentang kebangsaan. Nah, itu salah satu yang bisa kalau kita merujuk pada 8 poin, saya agak lupa, tapi itu gampang diakses. Kalau kita misalnya dalam kondisi yang dibutuhkan dengan pembelajaran ilmu budaya, ada satu pengetahuan yang tren sekarang ini, saya lihat. Ini kebetulan saya pernah ikut belajar melakukan penelitian dengan sahabat saya Pak Ahmar itu tentang apa disebut dengan traditional ecological knowledge. Terus terang saja di banyak daerah yang kita kunjungi ribu-ribu tentang teknologi artificial intelligence, betul memang itu tidak merembes secara masif di tingkatan lokal, tapi beberapa komunitas lokal itu seperti di Tomanu atau desa di Balili maupun di Kajang misalnya tadi menyebutkan, itu justru menguat etos budayanya itu, karena perlawanan budayanya dalam situasi, jadi menjadi malah terbalik. Kalau kita terlalu dibilang orang Kajang itu hutan larangan itu, kalau kita buka seperti kita membuka pakaian seorang perempuan. Kalau perempuan dibuka semua pakaiannya, wah, kira-kira bagaimana itu? Iya. Kalau kamu masuk hutan tidak izin, bukan cuma karena misalnya Dena Wedding, orang Melayu bilang istilahnya itu. Dena Wedding dengan tempat ding. Kalau Dena Wedding tidak boleh, tapi mungkin ada pengalaman tertentu dia menjadi boleh. Tapi kalau tempat ding itu sama sekali tidak boleh. Karena konsekuensinya bukan cuma misalnya karena sakit perut. Bagus kalau cuma sakit perut. Tapi kalau misalnya satu bala yang tidak bisa diduga, mungkin maksudnya seperti pandemi ini,
tidak bisa diduga, itu jauh lebih mengerikan. Nah, itu kita artikan dengan, pertama kita artikan dengan studi mengenai mitos, fungsi-fungsi mitos, mitologi. Tapi para ahli saya lihat juga penasaran juga saya Pak, itu membaca tentang misalnya Sister Berkes tentang traditional ecological knowledge, pengetahuan ekologi tradisional sebagai strategi kebudayaan mereka dalam merespon bahkan mungkin menghambat perubahan-perubahan yang berisiko jauh lebih besar, misalnya bencana. Nah itu, yang risiko jauh lebih besar. Kalau cuma sekedar sakit perut ya gampang, ada obat sakit perut. Itu pun kalau misalnya kesadaran masyarakat lokal itu yang masih relevan dalam kondisi sekarang. Contohnya di kota-kota ini naik sekali itu tingkat penjualan komoditi jahe, serai, minyak kayu putih, pokoknya bahan-bahan herbal, bahan herbal yang bahan dapur yang sangat tinggi tingkat penjualannya hanya karena berusaha untuk dia memperkuat daya sintasnya. Bagaimana dia bisa lolos dari situasi alam bencana ini. Nah, studi-studi mengenai kalau istilah kita kan kearifan lokal, tapi mereka menyebutnya pengetahuan ekologi tradisional ini bagi ilmu-ilmu budaya sangat-sangat penting dan sangat relevan, bisa menjadi dikedepankan kembali studi mengenai kearifan tersebut. Tapi memang dia ada pengetahuan di dalamnya. Dan pengetahuan ini pengetahuan dasar yang masih dipraktekkan dan masih relevan dengan kebutuhan kita di perkotaan. Atau jangan-jangan sebetulnya kita sudah, Pak Ali sering menyebut itu, terlalu banyak sudah kita punya pengetahuan tradisional, termasuk sumber daya genetik kita yang sudah dicuri, dirampok, lalu menjadi sains. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa menciptakan sains? Ya karena kita memang terlanjur sains itu seperti yang kita baca misalnya, bukan seperti yang kita temukan dari kenyataan. Itu mas saya buat teman-teman di pembelajaran ilmu budaya. Sementara itu dulu, nanti kepanjangan. Iya, saya mau sahuti. Iya, soal siasat kebudayaan itu ada juga model yang digunakan di negara-negara Oriental, misalnya Jepang, Hong Kong, dan sebagainya. Kita semua tahu betapa dahsyatnya namanya revolusi payung oleh kalangan-kalangan anak muda. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari pendidikan kebudayaan. Jadi di negara-negara Oriental itu siasat kebudayaan itu disusun dalam 3 piramida yang saling bertumpuk ke atas. Para pakarnya menyebutnya three diamonds of culture, 3 permata kebudayaan. Permata kebudayaan pertama itu disebut dengan psychological self, jadi kedirian psikologis. Jadi di kampus-kampus itu diajarkan kepada mahasiswa bagaimana menemukan kedirian mereka sendiri, termasuk di dalamnya cara mengatasi prasangka-prasangka antara individu, antara kelompok, dan sebagainya. Permata kebudayaan yang kedua ialah social self, jadi kedirian sosial. Dan itu dimulai dengan kurikulum pendidikan neighborhood, pendidikan bertetangga. Kita sebenarnya punya istilah bagus di tatanan-tatanan di masyarakat kita, misalnya ada rukun tetangga. Tapi apa betul itu? Sebagai tetangga kita rukun benar. Istilahnya bagus, tetapi praktik sosialnya malah kadang-kadang tidak rukun gitu. Lalu siasat kebudayaan ketiga ialah mengelola apa yang disebut academic self. Jadi kedirian akademis pengetahuan. Jadi ada 3 permatanya. Yang pertama itu kedirian, yang kedua sosial, dan yang ketiga baru pengetahuan. Kira-kira itu tambahan saja. Iya Pak Alwi, menarik sekali. Jadi dan sepertinya Pak Alwi juga pernah menyebut itu ini ya, fisiologis. Jadi pentingnya juga gizi dan lain-lain itu di dalam Three Dimensions of Culture itu, kalau tidak salah dalam diskusi kita beberapa waktu lalu.
Jadi selain sosial, psychological, akademik juga fisik, gizi dan lain-lain yang bisa membantu menunjang ketiganya.